konglomerat Mekah ditolak semua. Itu kaya sekali, saking habis hartanya, kain kafan pun tidak lagi mampu dibeli, dan minta kepada anaknya supaya baju yang dipakai Rasulullah itu menjadi kain kafannya. Luar biasa nggak itu? Berhasil nggak perjuangan Nabi kita dalam berdakwah? Berhasil. Berkat siapa? Berkat Siti Khadijah di belakang. Ini kita memperingati Maulid, memperingati Nabi kita, juga keluarganya. Dalam hal ini Siti Khadijah. Ibu-ibu kalau suaminya lagi bangkrut, pengen mulai usaha, minjem emas, ibu-ibu dikasih nggak? Dikasih pinjam apa? Dikasih cuma-cuma? Habis nih emas ibu nih, bilang habis, masih ada cincin, minta cincin, dikasih nggak? Kalau buat usaha, kalau buat yang lainnya dikasih nggak? Apa yang lainnya? Mending angkat pedang ya. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah memiliki seorang istri yang saudagar bernama Siti Khadijah. Ini orang hebat, orang kaya. Satu sisi lain, Rasulullah memiliki istri yang merupakan seorang budak, pemberian dari Raja Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Hebatnya Rasulullah, ketika menikahi Siti Khadijah yang saudagar tidak merasa jumawa, ketika menikahi sang budak bernama Maria Al-Qibtiyah, sang istri tidak merasa hina dinikahi oleh sang Rasul. Hebat nggak? Biasanya orang kalau suaminya biasa aja ekonominya, istrinya kaya raya, berharga, betul. Rumah istrinya, mobil istrinya, motor istrinya, tanah istrinya, setiap hari makan minum dari istrinya karena kaya. Itu suami kira-kira jadi budak apa jadi tuan? Jadi budak dibikin. Banyak sekarang yang baru jadi CPNS aja, suaminya bisa dicerai. Jadi P3K nih, istri nih, lama dia jadi honorer, tiba-tiba diangkat jadi P3K. Punya gaji tetap, diceraiin suaminya. Ini bukan generasi Siti Khadijah. Maria, sang budak, nggak merasa hina, nggak merasa inferior, nggak merasa rendahan. Diangkat derajatnya oleh Rasul. Yang saudagar tidak menjadi sombong, yang miskin, yang budak tidak menjadi hina. Di tengahnya Siti Aisyah, yang kita paham betul bagaimana cintanya Rasulullah kepada istrinya yang bernama Siti Aisyah karena kecerdasannya yang luar biasa, perawi hadis yang luar biasa banyaknya, tapi tidak merasa sombong dengan kecerdasannya. Rasulullah imbangin semua. Ini pelajaran yang perlu kita. Dari Siti Khadijah, Rasul mendapatkan 6 orang anak, 2 putra, 4 putri. Dari Maria Al-Qibtiyah, Rasulullah mempunyai 1 putra bernama Ibrahim. Dari 11 lainnya, Rasulullah tidak mempunyai anak. Termasuk dari istri yang paling dicintai, paling cantik, dan satu-satunya istri yang dinikahi di masa gadis, Siti Aisyah. Tidak punya anak. Diterima oleh semuanya. Jadi protes, ya Rasul, kenapa saya nggak punya anak? Sementara dia janda, sementara dia budak, kok dia dapat anak? Dari saudagar dapat anak 6, dari budak 1, Ibrahim. Ibu-ibu, mohon maaf, ada yang belum punya anak. Beranak semua ini. Mukanya muka jalan beranak kayaknya. Ada yang belum punya anak? Punya anak semua ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang belum punya anak,
Jangan merasa hina, jangan merasa rendahan, jangan merasa apa-apa. Siti Aisyah yang dicintai Rasul pun tidak punya jadi santai aja hidup, slow. The show must go on. Santai aja jalannya. Ibu ini mungkin dia punya mantu, baru nikah, ditanya udah hamil belum? Sokin tanya lagi, udah hamil belum? Mulai masa muka cemberut. Kayaknya istri lu tuh gabut tuh. Mulai ditakutin. Nah, lu kalau mau hamil tuh harus banyak cuci piring. Kalau mau hamil harus rajin ngepel. Udah mulai ngaco-ngaco. Saking pengennya punya santai aja. Dari Hafsah, dari Saudah, dari Zainab, dari Ummu Salamah tidak punya anak Rasul. Santai saja. Ini yang perlu kita ambil hikmah dari maulid daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham ibu-ibu? Paham. Jadi ibu-ibu yang miskin jangan merasa hina karena miskinnya, tapi merasalah hina kalau malam kita belum mampu isi dengan tahajud. Pagi hari belum bisa kita tegakkan dua, itu kita merasa hina. Buat apa hidup setua ini kalau kita belum mampu merasakan nikmatnya tahajud dan merasakan indahnya nangis ketika orang lain tidak ada yang melihat, ketika kita berdoa percis ketika kita berhadapan langsung dengan Allah. Ini pengalaman-pengalaman penting dunia yang harus kita dapati. Jangan sampai ketika Siti Khadijah umur 65 baru masuk Islam, kita sekarang umur 65 udah lama masuk Islam, tapi kalah iman kita dengan Siti Khadijah. Paham ibu-ibu? Betapa nikmatnya Siti Khadijah kehilangan semua hartanya, gembira demi dakwah, senang hatinya, lapang dadanya, hartaku hilang tapi surgaku terbangun di sana. Cuma Siti Khadijah satu-satunya istri Rasulullah yang ketika Jibril membawa wahyu dari Allah, Jibril katakan kepada Nabi kita, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah telah membangun istana untuknya. Sampaikan salamku juga dari Jibril alaihissalam. Jibril Allah sampai senang sekali dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena sifat yang melayani suami dan memberi kenyamanan hati untuk suami. Nah, sekarang kita lihat kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana suasana rumah bisa menjadi indah kalau tiap hari ngomel aja. Anduk habis dipakai basah ditaruh di ranjang, ngomel. Ngambil baju yang di tengah bukan yang di atas, berantakan dikit, ngomel. Pulang kerja sepatu taruh di luar, ngomel. Minum kopi belecetan, ngomel. Suruh bikin sendiri, ngaduknya kekencengan, belecetan kemana-mana, ngomel. Ambil gula pakai sendok kopi, jadi basah gulanya, ngomel. Masak telur, kebanyakan minyaknya, ngomel. Ngomel gimana suami mau nyaman? Hah? Masih bagus kabur doang keluar rumah. Kalau kabur nggak balik lagi, paham ibu-ibu? Dari mulut, lisan ini, lisan yang kita ajak sholawat tiap malam Jumat. Jangan sampai lisan yang sudah kita sucikan dengan sholawat dan zikir, kita pakai juga lisan ini untuk ngomel suami, untuk menyiksa suami, bikin suami merasa tidak ada apa-apaan di depan kita, merasa nista, merasa jelek, merasa salah terus. Hidup ini salah, gini salah, gini salah. Kalau suami udah salah terus, Rasul pernah dalam situasi seperti itu disuruh ceraikan istri. Kalau kamu masih ada begitu, jangan takut, jangan salahkan kalau aku, kata Allah, akan kuganti dengan yang lebih baik dari mereka. Paham? Ketika Siti Hafsah, ketika Maria Al-Qibtiyah datang ke rumah Hafsah
Dan di sana Rasulullah ada karena Rasulullah sedang berdiam di rumah Hafsah saat itu, giliran Siti Hafsah. Tapi Rasulullah tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Marah Siti Hafsah. Kemudian Rasulullah bilang, baik, kalau engkau marah supaya engkau tidak marah, aku tidak akan lagi meniduri Maria Al-Qibtiyah. Tapi jangan kau bicara ke siapa-siapa. Tapi rupanya Siti Hafsah malah bicara kepada Siti Aisyah. Terjadilah keributan. Rasulullah jadi serba salah, kesini salah, kesini salah. Berbela Maria salah, membela Hafsah salah, membela Aisyah salah, serba salah. Istri yang gemar membuat suami menjadi dalam posisi yang hidupnya serba salah, gini salah, gitu salah, gitu salah, siap-siaplah dilaknat Allah. Istri-istri Rasul pun ditegur sama Allah. Baca surah At-Tahrim. Besok baca surah At-Tahrim pagi-pagi. Pelajarin kisah pertarungan antara istri Rasulullah dan bagaimana Allah menegur Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang telah kuhalalkan. Ini kisah, ini pelajaran yang perlu kita ambil dalam berumah tangga. Jangan bikin suami serba salah, nganggur salah, kerja kemalaman pulang salah, kerja salah, nganggur salah, suruh istirahat, tidur ngorok, malah kecapean, ngorok salah, nggak ngorok salah, mandi bau banget tuh, mandi salah. Gimana sih mandi tuh, sabun tuh jangan banyak apa, kalau sampo tuh sedikit, ngerti nggak, nih sedikit aja dibikin salah, akhirnya nggak mau pakai sabun, nggak mau pakai sampo. Jangan dibikin serba salah suami. Dengar aja. Pernah begitu? Enggak, alhamdulillah. Suruh ngambil baju sendiri, suruh minta diambilin nggak dikasih, ngambil berantakan ngomel, nggak boleh gitu. Perkara kecil, ingat, perkara besar tidak mungkin ada sebelum ada perkara semuanya bermula dari yang kecil-kecil. Gagal kita membereskan yang kecil-kecil ini, itu tadi. Lisan kita ini sudah kita rajinkan untuk bersolawat, jangan sampai lisan yang sudah suci ini kita pakai untuk ngomel-ngomelin suami terus sampai suami hidupnya menjadi serba salah. Kalau sudah serba salah, dia menjadi bingung, ibadahnya nggak benar, cari nafkahnya nggak benar, cintanya juga bisa nggak benar. Jangan salahkan suami kalau pada akhirnya ke rumah ibu cuma bawa 10.000, ke rumah sana bawa uang 1 juta. Ya, paham? Nah, ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Semoga kita dalam bermaulid itu, pertama kita memperingati Rasulullah sebagai pribadi yang agung yang perlu kita ambil contohnya. Yang kedua juga kita pelajari keluarga daripada Rasulullah, istri-istri dan keturunan beliau. Mudah-mudahan ini mendapatkan satu poin penting dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Kurang lebih saya mohon maaf atas kehilapan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Ayo kita bersalawat bareng-bareng, salawat asghir ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Allah, benar saya saja. Allahumma sholli ala sayyidina
Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.